Nggih, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkat desa serta teman-teman dari tim TPP Kecamatan Ngandusari yang saya banggakan. Tak lupa pula yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman tim Pokja relawan pendataan SDGs desa-desa Jajar. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Sebenarnya untuk teman-teman operator mohon perhatiannya. Sebenarnya untuk teman-teman operator pun sebelum membuka laptop seyogyanya tahu paling tidak apa yang nanti diinput ke sistem. Jadi untuk ikut ini dulu ndak apa-apa. Sambil menunggu kesiapan dari yang nanti membimtek terkait dengan aplikasi SDGs. Total ada berapa orang? Pinten Mbah? 10, 3 tambah 7, 10. Apa yang dibacakan Pak Kades wau penjenengan ngerti maksud dan tujuannya? Dikai tugas niku wau. Ngerti nggih? Sajake SK wau bagi penjenengan penting napa mboten? Lek sangat penting mungkin nyuwun teng Mbah Lurah. Sudah siap? Ya sapa ngerti arep bodho nggih nyilih duit ning BRI SK-ne. Nggih, teman-teman, kita akan mengupas tuntas kaitan dengan tugas pokok dan peran dari tim pendata SDGs desa. Mustahil penjenengan akan bisa melaksanakan ini lek ndak ngerti tugasnya, ndak ngerti perannya. Karena memang kami ditugaskan untuk memahamkan jane aku kok nyapo to tim ini. Secara garis besar sudah disampaikan oleh Mbah Lurah bahwa pendataan ini punya maksud dan tujuan. Artinya, kula tak nggawe contoh simpel mawon. Teman-teman ini adalah nanti yang menjembatani data itu siap, obat yang pas untuk jajar itu siap, teman-teman yang bertanggung jawab. Jadi ibarat pasien, jajar ini adalah pasiennya dan pemerintah pusat adalah dokternya. Pemerintah pusat tidak akan bisa mengobati pasiennya tanpa tahu apa yang diderita oleh pasien tersebut. Jadi nanti tugas penjenengan adalah mendata, ngrewangi ngecek jane duwe potensi apa ton jajar, jane masyarakat iki tingkat kemiskinannya bagaimana, pengetahuan, kemudian pendidikannya sampai ekonomi, ekologi dan lain sebagainya. Nanti penjenengan yang akan mendata dan teman-teman operator yang akan memasukkan. Sampai di sini paham nggih? Nggih. Jadi nanti teman-teman Pokja pendata ada 1 2 3 4 kurang 1 mana? Oh, di sini. Teman-teman pendata nanti akan mendapat 1 paket kuesioner. 1 paket kuesioner itu terdiri dari kuesioner RT. Ngriki ada berapa RT Mbak Lurah? Ada 21, berarti masing-masing pendata nanti megang 3 RT nggih. Nah, nanti teman-teman pendata yang perlu dipahami di awal, teman-teman Pokja pegang kuesioner RT 3 RT, berarti kan 3 kuesioner. Di balik kuesioner RT itu dilengkapi kuesioner KK. Berapa KK 1 RT? Lek jumlahnya 100 KK berarti di belakangnya RT 1 ada 100 KK. Dari masing-masing KK itu per KK ada berapa individu? Ada di baliknya kuesioner KK. 1 paket, ojo campur. Cukup no dhisik RT 1 gletakne baru RT 2 gletakne. Engke lek campur endi sing wis endi sing urung jenengan bingung. Niku titipan kula nggih. Nggih, sampai di sini paham? Lek paham, materi pertama kaitan dengan pengisian untuk keluarga atau rumah tangga. Monggo dibuka. Jadi nanti alur tahapannya yang harus dilakukan oleh teman-teman pendata, data berbasis KK dulu, ojo RT nih, tapi KK dulu. Bar KK sak KK ki enek pirang wong, 4 orang misalnya, berarti lampiri 4 individu. Lek wis jepret dadi 1, tak masing-masing lembar KK pojok kiri atas jenengan isi 4, itu artinya 4 individu. Nanti itu yang akan ditukar transport oleh desa. Sampai di sini paham? Lek ndak jenengan tulis kok bingung, nah aku totalku piro ya arep tak irokne duit iki.
Hitungannya duit mengke Pak Cari yang akan menyampaikan. Sudah siap nih gini nggih. Lek sudah siap cara mengisi kolom pertama. Jadi nanti lek panjenengan kula nuwun ning daleme Pak. Kula lek ngekeki contoh Pak Bambang mawon penak. Dik wingi Pak Agus sakniki Pak Bambang. Kula nuwun Pak Bambang, nggih, kula ditugaskan pemerintahan desa untuk mendata keluarga ini. Ndak menutup kemungkinan Pak Bambang ngartekon. Gaya apa lho Mas, panggah data apa dikei bantuan apa piye? Ndak menutup kemungkinan ada pertanyaan seperti itu. Nah, jadi nanti lek enek pertanyaan seperti itu jenengan jawab, "Oh nggih Pak Bambang, ini ada pendataan desa. Tujuannya untuk membangun desa Jajar ben pas. Nanti didata Pak, jenengan kudu matur secara jujur. Lek duwe nggih duwe, lek gadah nggih lek mboten gadah nggih matur mboten gadah. Gen mengke Jajar dapat bantuan sesuai dengan kondisi yang ada di Jajar, tepat sasaran. Ngaten nggih, pasti itu akan ditanya. Aku dhewe yo ditekoni, yo tak tekoni, Mbak gaya apa data. Sampun nggih, lek sampun yang pertama itu, kemudian yang kedua Pak nyuwun sewu, badhe ngampil kakane saged karena kita adalah berbasis kakak. Mungkin lek sudah mengeluarkan isi kartu keluarga nya Pak Bambang. Terus nama keluarganya ini Pak Bambang, alamatnya ini adalah alamat Pak Bambang. Sampun, yang perlu teman-teman pahami bahwa pendataan ini berbasis kakak khusus desa Jajar. Lek enek RT 1 sing kelebon ke desa lain, dilalah desa Wonorejo ning omahe ning Jajar RT 1 niku mboten usah di data. Mungkin ndak masuk di laptop sana, ndak masuk karena basisnya data. Kakak. Lek sampun untuk nama enumerator itu jenengan isi nama sendiri-sendiri. Artinya enumerator di tingkat tim Pokja adalah penanggung jawab. Jadi nanti jika operator tidak bisa memasukkan data karena bingung, bisa menghubungi penjenengan. Sudah? Kita masuk lembar selanjutnya. Ada deskripsi enumerator, itu adalah identitas dari teman-teman Pokja. Sangat jelas. Masuk ke deskripsi lokasi. Lokasi yang dimaksud di sini adalah lokasinya Pak Bambang. Ojo sampai lokasinya alamat enumerator. Nggih, sampun. Deskripsi keluarga itu jelas keluarganya Pak Bambang. Teman-teman yang perlu dipahami untuk pengisian berbasis kakak ini adalah lingkup keluarga, kondisi rumahnya dan kondisi lingkungan yang ada di rumah tersebut. Jadi nanti wis mengke langsung untuk pemukiman ini otomatis terkait dengan pemukimannya Pak Agus. Di situ ada pertanyaan tempat tinggal yang ditempati. Saya yakin pertanyaan yang ini ndak ada masalah. Pokoknya ditekoni, Pak iki rumah jenengan sanes nunut. Ya ditulis ning kene nunut enek apa ora? Lek ndak enek ya lainnya ini numpang. Nunut, lek kontrak nggih kontrak. Kemarin ada pertanyaan, Mbak, seumpama kalau memang itu rumahnya masih nunut morotuwo, kayak koncoku, apakah yang pertanyaan selanjutnya perlu diisi? Panggah harus diisi. Mas yo itu nunut, kondisinya rumah nunutan itu harus tetap diisi, nggih? Paham nggih? Karena kemarin itu kosong ki ternyata tak tekoni nyapa kok ndak diisi wong nunut to. Ladalah. Berarti salah. Sampun, berarti status tempat tinggal jelas milik sendiri atau sekali lagi kalau memang milik orang lain nggih itu ditulis milik orang lain. Kalau memang lainnya ini artinya nggih mengke kan jenengan tekoni nggih. Apa jawabannya yang tidak ada di 1 2 3 pilih lainnya. Kemudian luas lantai tempat tinggal, jelas jenengan tangkleti. Iki luasnya lantai tempat tinggal berapa? Luas. Teman-teman untuk membedakan poin 1 dan 2. Jadi kalau poin 2 itu omai misalnya sakmene iki lemai. Ternyata yang diomai cuma poncotan depan tok. Paham toh? Berarti yang pertama luas tempat tinggal itu adalah luas bangunan. Mengke lek jenengan tangklet teng bapake mature namung iki enake 40 ru.
Niku nggih jenengan tulis apa enenge diolah ning omah engko 40 iki pirang meter kali pirang meter. Nggih. Sampun kita masuk ke jenis lantai tempat tinggal terluas. Jenengan presani saat berkunjung ke rumahnya Pak Bambang. Jadi kalau memang bisa terlihat kasat mata omahe Pak Bambang ki kabeh di keramik, nggih isi keramik. Tapi kalau ada sing di keramik kur ngarep tok mburi sik plesteran, nggih pilih yang paling luas. Ojo dipilih dua-duanya, tapi pilih yang paling luas. Lek ketoke sing luas se plester nggih di niki plestere enak napa mboten? Plester itu masuk di semen nggih. Semen. Sudah, kita masuk dinding sebagian besar rumah sama seperti lantainya. Jadi kalau memang depan wis gedong tapi mburi sik kloneng, ketoke sing ombo gedonge nggih ditulis yang paling luas. Sangat paham? Jendela ada berfungsi, tidak ada, atau ada dan tidak berfungsi. Bisa ditanyakan. Jendela rumah keseluruhan. Yo pilih salah satu lah. Nggih, pokoknya jendela ini mewakili jendela yang ada di rumah itu. Mosok blas ndak enek jendela apa mo? Ya. Kemudian kita masuk atap. Atapnya apa? Gendeng atau kayu? Kalau memang ada di luar ini, misalnya seng, esbes, dan lain sebagainya, berarti masuk lainnya. Penerangan rumah jelas. Energi untuk memasak jelas. Pilihannya itu. Dari P409 ada pertanyaan lanjutan. Jika menggunakan kayu bakar, maka dari manakah sumber kayu bakar tersebut? Lek nomor P409 tidak ada kayu bakar, maka P410 tidak perlu diisi. Sangat jelas. Tempat pembuangan sampah, apakah milik sendiri, apakah ada atau dibakar, atau punya tempat sampah, atau lain sebagainya. Monggo dipilih. Tanyakan nggih, ojo kurti arang-arang lho. Harus ditanyakan, wajib. Kemudian fasilitas MCK, milik sendiri atau itu umum berkelompok bisa diisi. Mosok tidak ada, enek to jajar. Koyoke sudah dapat program Pamsimas deh 2020. Mosok yo neng sing tidak ada. Sopo to lurai? MCK. Ada song. Sumber air mandi terbanyak, monggo. Sumber air mandi terbanyak dari mana yang digunakan oleh Pak Bambang? Nggih. Kita masuk ke selanjutnya, fasilitas buang air besar. Nah, jadi ngeten. P414 dengan P412 itu harus teman-teman harus bisa membedakan. Lek P412 itu berarti lengkap, ada mandi, untuk cuci dan untuk kakus, tapi untuk P414 itu hanya jumlahnya saja. Kondisinya bagaimana? Layak napa mboten dari bagian dari MCK itu? Sampun nggih? Kita lanjut ke sumber air minum terbanyak. Nggih. Ya Allah, Mbah Lurah, wargane jenengan eneng sing dipakakne lele. Pak, Gek lelene didol ning ndi, Pak? Tak telusurane. Jajal. Aja mangan lele, cah. Teman-temanku. Heeh. Mati ora. Jadi tetap kita yang ini nanti ada spalnya, itu ada kolom tersendiri. Kita satu persatu nggih. Jadi nanti ada saluran pembuangan limbahnya, ada pertanyaan nih. Fasilitas buang air besar paham nggih niki? Jamban sendiri, pokoknya orang yang dhuwur kolam mang lho. Aku wedi lek gejeblak gek titili. Saumpama iya ya lainnya, kuwi kan ada pilihannya lainnya. Oh rasa tikek
ora usah dikei keterangan. Lainnya aku kok wedi lah maca pangan lele. Sampun, sumber air minum terbanyak dari bisa membedakan toh antara P415 dengan P413? Bisa. Lek 413 iki lebih global, lek P415 iki khusus untuk minum. Apa tumbas galon apa piye monggo. Tempat pembuangan limbah cair. Nah, ini kita punya tempat pembuangan limbah cair. Limbah cair itu apapun jenenge, bar pup dan lain sebagainya, bar mandi niku kan limbah cair. Bar korah-korah yo limbah cair. Jadi niku monggo dipilih. Lek memang tadi masuknya ke kolam, untung kok Pak Menteri ki ndak gawe jawaban ngono kuwi. Pilih lainnya. Oh, kolam ada. Ya wis, monggo dipilih niku. Wis dicepaki ternyata Pak Menteri. Pun nggih. Sekarang masuk ke rumah berada di bawah SUTET, SUTT dan SUTAS. Jadi yang perlu teman-teman pahami perbedaan antara SUTET, SUTT dan SUTAS. Lek SUTET itu kan saluran udara tenaga ekstra tinggi. Lek SUTT ndek enek ekstrane, kene enek ndak. Kemudian lek sing SUTAS kuwi sing arus terbuka ning dhuwur ngoten niku kabel. Nah, kabel udo. Ndak ada nggih? Ya bungkus kabel. Kalau biasanya memang SUTAS ini ada di lokasi-lokasi tertentu, cedek Python ngriko, lek daerah ngriki ndak ada. Ndak ada nggih? Ndak ada sepenak. Lelene dibungkus. Aku ki krungu lele maem ngonoanmu kok malih. Sudah, kita masuk ke rumah di bantaran sungai. Kalau memang rumahnya Pak Bambang itu di bantaran sungai, dilingkari. Bantaran sungai ini maksudnya ngeten. Iki sungai ini jarak antara rumah dengan sungai itu wis ndak enek tegalan. Wis mepet. Mepet niku namanya bantaran. Wis pokoknya lahan perorangan itu wis enteknakne dhek dhewe, takne rumah itu. Nggih, wis saumpama gripis-gripis wis takane lemahe Pak Bambang itu sendiri. Kemudian rumah di lereng bukit gunung kita ada di ngriku nggih, Belik. Jadi perhatikan untuk teman-teman yang mendata di RT Belik ini ada secara keseluruhan kondisi rumah. Nah, jadi nanti setelah teman-teman mendata terkait dengan kondisi pemukimannya Pak Bambang, teman-teman bisa menyimpulkan hanya ada dua kesimpulan, layak dan tidak layak. Jadi dianggap layak, omah ki lek dianggap layak ya lek wis master wis sudah di mester meskipun belum keramik. Wis tertutup ndak bocor, jendelone enek, duwe WC, duwe jamban, air minumnya sing diminum bagus, itu berarti layak meskipun ora sing kudu apik layak iki, nggih. Ora kudu apik, itu yang perlu dipahami. Lek sampai akeh sing ndak layak, jajar kok mosok lho. Kok enek sing ndak layak. Sudah nggih? Dah, kita masuk ke akses pendidikan terdekat. Teman-teman, ini antara poin P421, 22 dan 23 cara ngisinya hampir sama. Hanya yang membedakan pendidikan, kesehatan dan tenaga medis. Artinya apa? Ini harus diisi semua. Pak Bambang ki lek nyang arep lokasi kesehatan jaraknya berapa? Jarak terdekat. Lek nyang sarana kesehatan jarak terdekatnya berapa? Lek arep nang tenaga kesehatan jarak terdekatnya berapa? Artinya meskipun Pak Bambang ora duwe anak usia sekolah, ora tahu sakit, ora tahu nyang dokter, tetap harus diisi. Terdekat. Lek ning terdekat enak yo ora usah jog golek kono. Sampun nggih? Jelas. Kita masuk ke P424. Itu kaitan dengan prasarana dan sarana transportasi. Kaitan dengan pekerjaannya Pak Bambang ini. Jadi misal jenengan takoni Pak Bambang niku pekerjaannya adalah sebagai guru. Guru nggih. Jadi jenengan takoni, Pak, untuk menuju lokasi pekerjaan utama, jenengan itu numpak kendaraan pribadi apa numpak kendaraan umum?
Jawabannya ya atau tidak. Numpak jalur darat, air opo udara? Sesuai pilihan. Biaya sekali jalan berapa? Misalnya guru ning Karangan, pulang pergi biayane piro? Ditulis nggih. Jarak tempuhnya berapa meter, berapa menit? Misalnya 1 jam, tulis 1 jam. Menuju ke sana, penak opo angel dalane? Sampai di sini paham? Niku menawi Pak Guru. Lek anu Mbak, lek kuli bangunan sama setiap hari hitungane. Lek saumpama perantauan, nah yang membedakan hanya di perantauan. Lek ning perantauan mengke kan ndak setiap hari, bisa 1 tahun sekali dengan ongkos yang lebih besar. Lek ning perantauan otomatis lek ndak liwat darat, ya liwat udara, ya liwat air. Jadi nanti jenengan pilih pilihan yang mengeluarkan biaya terbesar. Lek numpak kapal, terbesar numpak kapal nggih ditulis lewat. Lek numpak pesawat nggih numpak pesawat. Sampun paham nggih? Sampun. Kemudian kita masuk ke lahan pertanian yang sedang diusahakan. Ini adalah untuk Pak Petani. Dalam. Serabutan kan setiap hari nggih punya pengeluaran untuk nggih misalnya nggih kan tetap butuh bensin. Biasanya nggih kita tanya napa niku rata-rata nggih saat itu rata-rata per hari butuh pinten saat didata niku. Untuk lahan pertanian itu ke sawah nggih, ke sawah atau ke lereng gunung, ke lokasi yang mungkin ada sini yang menyewa punyanya perhutani, monggo diisi. Kemudian masuk ke sekolah. Sekolah itu hanya diisi bagi keluarga yang punya anak usia sekolah. Misalnya Pak Bambang tadi punya anak 3, siji SD, siji SMP, siji SMA. Berarti jenengan garis sekolah garing 3. Karena nanti angka 3 itu akan masuk ke aplikasi. Niku tambahi garing. Nah, sekolah garing anak usia sekolah yang ditanggung oleh Pak Bambang. Jadi nanti pertanyaan 1, 2 sama, cuma yang membedakan adalah berapa ongkos sekali jalan, berarti kalikan dengan 3. Lek SD ne misalnya cukup 2.000, SMP ne 5.000, SMA ne 10.000, berarti di sini tulis sekali jalan adalah 17.000. Sampun paham? Sampun. Sakniki berobat. Tanyakan ke Pak Bambang. Pak Bambang, lek sing biasane dari keluarga penjenengan ada ndak yang berobat? Misalnya keluarganya papat, selama setahun terakhir ki berobat masing-masing 2 orang, berarti niki nggih digaring. Yang ditanggung oleh Pak Bambang untuk berobat itu 2 orang. Sama, cara ngisi yang lainnya sama, ongkosnya berapa? Sudah? Kita masuk ke beribadah mingguan, bulanan, tahunan. Kalau memang Pak Bambang ini tahun 2020 kemarin ada umroh, ada haji, nggih isikan di sini. Sudah, kita masuk rekreasi terdekat. Jadi tanyakan ke Pak Bambang, rekreasi terdekat selama ini kemana? Yang perlu teman-teman pahami bahwa setiap orang pasti perlu refresh. Masih ukur yus kloneng-kloneng lah ning dalan liwat tok ngoten paling ndak kan nggih butuh biaya. Mbuh biaya nggih parkir, mbuh nggih bensine monggo diisi. Tanyakan ke Pak Bambang. Sampai di sini paham nggih? Lek sudah, lanjutkan pertanyaan yang ada di paling bawah itu. Pak Bambang, berarti pengeluaran jenengan per bulan pinten? Nyambungnya di pertanyaan di bawah tambah niku nggih. Jadi tanyakan, Pak Bambang, jadi total pengeluaran jenengan untuk berobat, sekolah, menuju ke napa pekerjaan, untuk ibadah, untuk rekreasi, tambah ono untuk bayar listrik pinten?
Sampun? Sampun pinter-pinter kok jelas. Kemudian kita masuk amin. Kita masuk ke pertanyaan terakhir poin P425. Di situ terkait dengan pemanfaatan program pemerintah. Apakah Pak Bambang menerima salah satu dari yang ada di sini? Lek menerima nggih di Bundari iya salah satu, lek mboten di Bundari tidak. Yang perlu teman-teman pahami di sini, nanti ini diinput ke aplikasi. Nompo ndak nompo kudu diisi ben teman-teman operator bisa memasukkan ke aplikasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Sangat jelas nggih? Jadi nanti setelah ini ada indikator individu. Teman-teman tak kasih informasi terlebih dahulu. Nanti karena masing-masing Pokja ini mendata satu paket, nanti akan bisa mengisi kuesioner berbasis RT, rukun tetangga, lek ini dan individu sudah selesai. Baru bisa mengisi yang yang rukun tetangga. Ada pertanyaan terkait ini? Nggih. 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 Paling sering digunakan. Paling sering. Aplikasinya tidak bisa memilih dua-duanya. Jadi pendataan ini dimulai 1 tahun terakhir sampai hari ini. 1 tahun terakhir sampai hari ini. Jadi 2020 plus 4 bulan terakhir ini. Nggih, betul. Kalau di sini tidak ada pilihannya kan ada pilihan lainnya. Itu pakai APBD tetap masuk. Sudah? Sangat jelas nggih? Nggih. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan terkait dengan kuesioner rumah tangga. Nanti untuk kuesioner individu disiapkan akan disampaikan oleh rekan kami Mbak Nani. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Matur suwun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.